Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini kita akan mengawali kembali segala aktivitas dan kegiatan kita dengan segala begitu rumit dan begitu banyak tekanan-tekanan di dalamnya. Tapi ingatlah ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi segala pergumulan-pergumulan, segala beban-beban, tekanan-tekanan kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-23. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 22 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita lebih gampang kita untuk bersungut-sungut ketika situasi tidak seperti yang kita harapkan. Ketika situasi kadang-kadang boleh saja rumit, ketika situasi berlawanan dengan apa yang kita doakan. Dan terlebih kalau misalnya ketika situasi ekonomi kita dalam keadaan yang tidak baik, kesehatan kita juga lagi sedang terpuruk, bahkan ada orang-orang yang kena PHK, keluarga bertengkar di sana-sini, hubungan kita dengan satu dengan yang lain mengalami pergumulan, lebih gampang untuk kita bersungut-sungut. Lebih gampang untuk kita saudara-saudara tidak bersuka cita. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, pemazmur mengarahkan kita untuk memuji Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang dia mengalami pergumulan yang begitu berat, bahkan ada begitu banyak orang-orang yang berupaya untuk menghancurkan, membunuh dia, tapi dia menyatakan dan mengajak kita untuk memuji Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu di tengah-tengah segala bangsa. Ini hal yang luar biasa saudara-saudara. Kenapa pemazmur bisa melakukan hal seperti itu? Karena dia tidak fokus kepada masalahnya. Dia selalu menunjukkan matanya hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu Allah adalah sumber kehidupan. Allah adalah sumber berkat. Dan Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita, orang-orang yang berseru kepadanya, kepada orang-orang yang selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia akan menjawab segala keluhanmu. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, bawa saja kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban dan memberikan jalan keluar kepadamu. Kita harus percaya saudara-saudara, dalam hidup ini hanya Tuhan saja yang bisa melepaskan kita. Nah, oleh karena itu kita harus menunjukkan hati dan pikiran kita, pandangan rohani kita hanya kepada Tuhan saja. Karena dialah yang akan memberikan kuasa dan kekuatan, kemampuan kepada kita dan mencari jalan keluar yang supaya kita juga jangan sampai tinggal hanya di dalam beban. Saudara-saudaraku, hati-hati. Kadang-kadang ketika beban kita begitu berat, persoalan kita begitu banyak, masalah-masalah terus terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu fokus kepada masalah kita itu. Aduh, bebanku begitu berat. Aduh, uangku tidak ada. Bagaimana nanti ketika anakku mau tamat sekolah ini atau mau wisuda sementara dia membutuhkan uang yang banyak. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ambil langkah iman. Mungkin ada sesuatu yang kita yakini bahwa dalam kehidupan kita, dari mana caranya aku bisa keluar dari masalah ini. Tidak ada hal yang bisa aku harapkan untuk membantu aku untuk bisa keluar dari pergumulanku ini. Saudara-saudara, pernahkah kita dengarkan Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Dia sudah tidak menemukan jalan keluar lagi, karena mereka berhadapan dengan laut teberau.
Bagaimana caranya mereka akan lepas? Makanya ketika itu ditambah lagi jeritan-jeritan daripada orang-orang Israel yang mengatakan, Musa, Musa, kenapa engkau membawa kami ke sini untuk membunuh kami? Kalau hanya untuk membunuh kami, kenapa kami harus engkau bawa? Biarlah kami di Mesir saja. Padahal di Mesir kami makan daging, kami hidup dengan enak. Padahal mereka sudah tertekan, terbeban. Tapi karena mereka bersungut-sungut, ya, selalu mereka membandingkan hal-hal seakan-akan mereka menghadapi yang baik di masa yang lalu. Padahal mereka sedang mengalami pergumulan. Dan Musa sebagai pemimpin ketika itu benar-benar ya tertekan, terbeban, bahkan stres ketika itu. Karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak berkenan kepada hati mereka. Mereka selalu bersungut-sungut dan marah kepada Musa, bahkan marah kepada Tuhan. Nah, disinilah di tengah-tengah situasi yang sulit itulah Musa menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Dia seakan-akan menutup telinganya. Dia menutup matanya untuk melihat persoalan yang begitu berat itu. Tekanan beban yang begitu berat itu. Bagaimana tuduhan demi tuduhan yang selalu menyalahkan dia. Dia tutup telinganya, dia tutup matanya. Dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Lantas Tuhan bekerja dengan kuasanya. Dia katakan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan masukkan ke air. Dan seketika itu air pun terbelah. Bapak ibu saudara-saudara, kadang-kadang sering sekali kita berpikir bahwa hidup kita sudah selesai. Gak ada lagi nih jalan keluar. Hidup kita sudah mentok. Kalau kita mengalami pergumulan ekonomi, kita merasa bahwa tidak ada lagi jalan untuk kita mengais rezeki. Ingat saudara-saudara, ketika pintu tertutup satu buatmu, maka Tuhan akan membukakan pintu yang lain. Ketika kita gagal di sini, belum tentu kita akan gagal di tempat yang lain. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari berserah dulu kepada Tuhan. Mari fokus dulu kepada Tuhan. Mari cari dulu Tuhan dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepadamu. Dia tidak akan membiarkan anak-anak yang mencari dia, anak-anak yang dia kasihi menderita dalam kehidupannya. Tuhan tidak akan tega membiarkan kita menderita, saudara-saudara. Tetapi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberkati kita, membuka jalan selebar-lebarnya, sehingga kita mengerti mana jalan yang harus kita lalui. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yang paling penting dalam kehidupan kita, sama seperti apa yang dialami oleh pemazmur ketika ini. Ketika dia mengalami persoalan, pergumulan, dan musuh-musuh yang selalu menekan dia. Tetapi dia berkata, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Bahkan dia katakan, saudara-saudara, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Artinya orang-orang diajak dia untuk memuji Tuhan. Itulah. Jadi pada akhirnya ayat yang ke-25, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang-orang yang tertindas, dan ia tidak akan menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia akan mendengar ketika orang itu berseru minta tolong kepadanya. Jadi saudara-saudara, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu hari ini, mungkin kita ada yang terbeban, mungkin kita ada yang mengalami sakit penyakit, dan kita dirawat di rumah sakit, dan kita tidak punya kuasa lagi menurut kita. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Bahkan ketika dunia ini sudah tidak memberikan lagi jawaban kepadamu, justru di situ kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau, memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjalani setiap pergumulan, tekanan, beban kehidupan. Mari bersandar kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk selalu fokus hanya kepada Tuhan. Tidak selalu melulu melihat pergumulan-pergumulan kami. Tuhan lebih besar dari persoalan kami.
Dan tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Semuanya Engkau bisa lakukan, semuanya bisa Engkau jawab. Dan kami boleh keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh percaya saja kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Bapak ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan, berserah terus kepada Tuhan, memasyurkan namanya. Maka engkau akan diberkati dan Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban dalam setiap masalah dan apa yang kita pergumulkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.